satu, diberhentikan atau di clustering atau di lockdown sama pemerintah karena kebijakan. Kenapa bisa di lockdown? Karena di sana ada terindikasi positif COVID dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang dari segi dalam dulu ya. Untuk itu kita mitigasi semua orang yang terkait harus mematuhi protokol COVID, sampai di rumah pun kita atur mereka. Di rumah nggak boleh kemana-mana, di rumah saja, yang penting saja ke rumah. Kalau mau keluar rumah atau terpaksa sekali mereka harus berkerumun, besoknya mereka harus lapor. Mereka lapor, cerita saja, jangan berbohong, kemudian kita kasih dia libur tanpa potong gaji. Sehingga apa? Sehingga mereka itu jujur semua. Terbuka Pak, ya? Ya terbuka. Pak, kemarin saya ke pasar, gini-gini, berkerumun nggak? Iya berkerumun. Oke, 7 hari dulu di rumah. Dalam 7 hari tidak ada indikasi, sehat-sehat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita menghadirkan seorang expert, di mana expert ini juga salah satu guru saya di bidang continuous improvement, terutama di Lean Six Sigma. Karena kenapa? Pertama kali pengalaman pertama menjadi konsultan adalah ketika eksekusi proyek bersama beliau. Beliau sangat kuat di Lean Six Sigma karena salah satu pengalaman beliau di perusahaan elektronik. Oke, kita sambut Pak Asrizal. Halo Pak. Halo Pak Dit. Ya gimana? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, Ya. gimana sekarang lagi di mana nih? Oke, sekarang saya kebetulan lagi berkarir di pabrik kertas di daerah Mojokerto. Itu masih grupnya Sinarmas ya, APP Sinarmas ya. Tepatnya di Ciwi Kimia, salah satu perusahaannya APP Sinarmas, Ciwi Kimia. Sip. Ya. Oke, Pak Asrizal, ini jadi dalam channel experience ini lebih ke arah bagaimana kita menceritakan nih pengalaman Pak Asrizal awal kali mengenal Lean Six Sigma, kemudian mungkin proyek pertama kali ketika mendapatkan assignment dari manajemen mengenal Six Sigma. Itu seperti apa sih, Pak? Ya. Oke, sama seperti para karyawan dulu, berangkatnya dari karyawan ya, para karyawan yang lain. Dulu waktu pertama disuruh membuat namanya continuous improvement atau project atau pekerjaan yang harus diselesaikan, persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, itu umumnya kita kabur-kaburan gitu ya. Jadi kerjanya hanya sekenanya aja. Jadi kalau kita datang jam 8 pagi, pikiran kita udah menuju ke jam 4 sore. Bagaimana berapa jam lagi ke jam 4 sore. Rata-rata seperti itu. Karena memang tidak ada semangat semangat untuk melakukan perbaikan permasalahan, tidak tertantang, tidak challenge ya. Nah, tepatnya di tahun 2000 dikenalkan dengan Six Sigma. Tapi sebelumnya kita udah membahas, sebelumnya ada namanya QCC ya, sudah ada namanya PDCA, sudah ada namanya root cause analysis yang isinya yang muter-muter gitu aja ya, hanya untuk bikin Bapak senang, dibuat proyeknya jadi bagus, tapi aktual di lapangannya enggak seperti itu. Jadi ini yang membuat kita semangatnya enggak terlalu 45 ya, mungkin 41, 42 gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi di tahun 2000 dikenalkan dengan Six Sigma, kita tuh belajar Six Sigma. Waktu pertama kali belajar Six Sigma, wah ini gawat, susah ini. Masa udah kerja masih belajar juga ya. Terutama ada pelajaran tentang statistik ya, di mana Six Sigma itu berbasis data. Nah, kalau kita bicara data, berarti kita harus paham statistik. Nah, selama tahun 2000 ya kita masih belum interest tuh. Akhirnya sampai 2002 ini keluarlah kebijakan manajemen. Jadi manajemen sudah mulai komit, involve ya.
Jadi saya rasa kunci pertamanya di situ, manajemen, komitmen, dan involve. Manajemen punya kebijakan bahwa untuk naik menjadi seorang manajer atau asisten manajer minimal, dia harus green belt. Hmm. Kalau dia jadi manajer, dia harus black belt, gitu ya. Kalau fase itu tidak dilalui, dia tidak akan direview untuk menjadi level asmen atau level manager ya. Dia akan di level itu terus ya, tidak akan naik ya. Akhirnya mau nggak mau ya, karena sudah masanya kita harus naik, kita harus mengerjakan proyek. Nah, proyek artinya apa? Kita harus menyelesaikan satu masalah yang diassign sama atau isu yang diassign oleh manajemen dengan metodologi Sigma ya. Hmm. Jadi itu artinya project. Nah, Green Belt waktu itu punya assign dua project dalam setahun. Artinya Oke. saya harus menyelesaikan dua project dalam setahun untuk bisa jadi Green Belt. Nah, setelah jadi Green Belt berarti artinya saya sudah bisa memenuhi persyaratan untuk direview menjadi seorang asmen dan seterusnya. Hmm. Begitu juga nanti waktu jadi manajer, saya harus assign lagi satu project yang telah dipilih sama manajemen waktu sesi project selection. Saya harus menyelesaikannya dalam waktu tertentu untuk direview lagi untuk menjadi level manajer ya. Bisa seperti itu siklusnya. Nah, project-project ini tentunya bukan project kaleng-kaleng ya, project yang Oh. sudah di assess, dinilai bahwa kalau project ini solve maka impact-nya itu 80-20. Artinya kalau project yang 20% ini selesai, impact-nya 80% terhadap achievement perusahaan. Wow. Tentunya setiap project Six Sigma kuncinya itu pasti ada saving cost. Kalau tidak ada saving cost mungkin manajemen tidak interest untuk menjadikan itu project ya. Ya, harus ada saving cost-nya. Ya Hmm. rata-rata kalau green belt itu ya dulu nyebutnya green belt itu manusia 100.000 dolar. Wow. Ada juga yang di beberapa perusahaan ya green belt itu manusia 500.000 dolar. Artinya Hmm. kalau dia perusahaan punya 10 green belt, artinya 10 kali 500.000 US dollar, artinya 5 juta US dollar Hmm. yang dia bisa saving gitu ya. Seperti itu. Jadi lihat aja kalau misalnya saya punya supervisor 10-10-10-nya harus green belt. Kalau saya punya supervisor 100-100-100-nya harus green belt. Nah, makanya dulu di tempat saya juga ada KPI oleh HROD ya, HRD. Berapa jumlah orang yang sudah belt dari total orang yang wajib jadi belt gitu ya. Oke. Ya, itu ada rasionya juga. Misalnya kita ada supervisor 100 yang sudah jadi green belt baru 40, artinya 40%. Artinya ada opportunity 60% lagi. Nah, begitu terus. Nah, setelah menjadi belt itu nggak tenang begitu aja. Kita di challenge lagi untuk memaintain belt itu. Memaintain belt itu artinya kita harus mengerjakan project. Kalau green belt contohnya mengerjakan project Six Sigma itu minimal 2 project dalam setahun. Oke. Dan harus mentraining 80 jam dalam setahun. Wow. Dan kita harus mengcoaching 8 project dalam setahun. Wih. Coaching project lain artinya calon-calon green belt, white belt, yellow belt, kita yang jadi coachnya. Jadi Hmm. kita yang jadi pembimbingnya. Begitu juga dengan black belt. Black belt mungkin requirement-nya lebih tinggi lagi ya. Mungkin Hmm. dia harus 3 project dalam setahun, dia harus mengcoach green belt 10 green belt, ya dia mengcoach green belt untuk naik jadi black belt. Ya. Kemudian dia harus mentraining mungkin 120 jam atau 360 jam dalam setahun. Ya kalau misalnya 360 jam dalam setahun artinya 1 bulan itu dia 30 jam ya. Ya sorry, kalau nggak salah 30 jam dalam sebulan. Ya. 30 jam dalam sebulan artinya 1 minggu lebih dia harus menjadi trainer. Betul. Nah, seperti itu. Jadi Iya. dalam 1 bulan 4 minggu, 1 minggu dia luangkan waktunya buat mentraining orang, 3 minggu day to day-nya gitu ya. Hmm. Nah, karena begitu sistem bergulir terus. Manajemen tidak pusing karena ya udah kalau tidak mau melakukan green belt kalian nggak cocok jadi manajer di sini, kalian turun turun low level istilahnya gitu kan. Ya. Akhirnya untuk gitu. Nah, ditambah lagi kita ada namanya ya buat insentif lah istilahnya. Manusia itu kan ada pamrih ya. Iya. Manusia itu sifatnya pamrih. Manusia itu Benar. memang sifatnya pamrih. Dari lahir pun dari pamrih ya.
Bahkan untuk beribadah pun kita masih pamrih ya. Iya, betul. Gitu ya analoginya. Kalau nggak ada pahala masih mau sholat nggak juga ya gitu ya. Ini contohnya ya manusia itu sifatnya pamrih karena gitu. Green Belt itu ada tunjangan insentif Green Belt. Oh. Black Belt juga ada tunjangan Black Belt. Tapi lebih murah lah dibandingkan dengan punya konsultan. Ya, betul. Betul, jauh lebih murah saving. Paling contoh ya Black Belt itu mungkin 1 kali gaji tunjangannya. Oh. 1 kali gaji dalam setahun ya, 1 kali gaji dibagi 12 gitu ya. Oke. Setahun ya. Jadi mungkin seakan-akan dia dapat gaji ke-13 ya. Green Belt itu saya lupa dulu berapa tunjangannya. Terus tapi setiap dia project selesai, namanya ada tunjangan finish project. Oh, Nah, di ada awal-awal lagi. dulu untuk menarik itu, misalnya di awal-awal Green Belt generasi pertama atau Black Belt generasi pertama, itu 1 bulan saving cost itu boleh dipakai oleh tim, gitu ya. Wow. Saving cost-nya 1 bulan, iya, 1 bulan saving cost boleh dipakai oleh tim untuk jalan-jalan, untuk kemana boleh dipakai oleh tim. Atau dia pakai buat timnya dia, gitu seperti. Jadi Ya. menarik sekali dulu. Tapi udah Tapi generasi kedua saving cost-nya itu divalidasi dong sama finance? divalidasi. Makanya ada keterlibatan finance representatif. Finance representatif di sini. Jadi waktu kita buat project charter, di Sysma itu ada project charter. Di project charter itu sudah digambarkan outputnya seperti apa atau output image. Artinya kalau masalah ini selesai, akan achieve dari target berapa ke jadi berapa. Kalau target ini tercapai, berapa saving cost yang didapat. Saving cost ini divalidasi sama finance nantinya. Nah, berjalannya project sampai ke step define, measure, analysis, improvement. Pada saat improvementnya dikatakan finish setelah divalidasi oleh finance salah satunya. Benar nggak sekian? Misalnya, jangan-jangan saving cost-nya gara-gara purchasing beli materialnya lebih murah. Tiba saving cost di sana. Bukan saving cost karena proyeknya. Kebetulan purchasing nawar-nawar, nego-nego, lebih murah 5% nih. Tapi ribuan ton gitu, ribuan ton yang dibeli sama purchasing. Dia kena impact-nya. Oh, enggak, itu enggak masuk. Berarti itu udah divalidasi, itu di take out dari ya seperti itulah contohnya. Oke. Jadi singkat cerita, sehingga Green Belt itu Six Sigma itu bergulir terus ya. Sampai Six Sigma itu jadi melekat jadi behavior. Perilaku harian. Perilaku ya. Jadi kalau ada masalah, kita menyelesaikan masalah dengan metodologi Six Sigma. Ya. Nah, yang paling menarik, Six Sigma ini difasilitasi oleh salah satu section atau divisi ad hoc ya. Itu namanya CI departemen lah. Saya sebut CI departemen. Mungkin di tempat saya dulu namanya beda-beda ya. Namanya berganti tiap tahun. Ada yang namanya Super A, namanya MIT, Management Innovation Team, ada yang namanya Super A, ada juga namanya Business Excellence, ada yang namanya Operational Excellence. Ya, Operational Excellence. Tapi pekerjaannya hampir sama. Dia menjadi fasilitator terbentuknya atau tergulirnya kegiatan Six Sigma. Ya, dia juga yang menjembatani antara top manajemen, stakeholder, BOD dengan perusahaan. Nah, selain Green Belt yang saya sebut tadi, Black Belt, Master Black Belt, nanti di atasnya Black Belt, itu ada champion. Betul. Keterlibatan champion juga sangat berperan di sini. Champion itu adalah orang yang mengemandoi ini terjadi. Ya, biasanya champion itu top manajemen, top yang paling top, atau top manajemen menunjuk orang yang menjadi championnya. Kalau contoh kasus di perusahaan saya yang langsung menjadi championnya adalah presidir, orang yang tertinggi. Ya, ada juga beberapa perusahaan yang menunjuk managing direkturnya yang jadi champion. Ada juga perusahaan yang menunjuk HRD-nya yang menjadi champion. Bisa juga. Tergantung ya. Tergantung atasan kebijakannya seperti apa. Betul. Saya benchmark di LG-nya Korea sendiri. Six Sigma itu di bawah HRD, HROD, di sana namanya HROD. Ya, Human Resource Organization Development. Ya, dan jadi itu Pak, dan itu menjadi bagian dari perjalanan karir saya dulu Pak. Jadi dulu itu kan saya basicnya di engineering ya, kemudian di salah satu perusahaan pipa itu posisinya ditarik jadi HRD, tapi dilibatkan ke CI.
Oh, iya, 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 HRD-nya. iya. Jadi ODCI, Organization Development dan juga Continuous Improvement. Yes, yes, Itu yes. sedikit sih pengalamannya, berarti sama kayak dengan yang di Koreanya Ya, Pak Asrizal ya. betul. Ya, nah, kembali lagi dia melihatnya kok bisa beda-beda gitu. Kembali lagi ke tujuan perusahaan ya. Kalau kalau perusahaan Korea itu dia bilang begini, kami membangun manusia dulu, baru membangun perusahaan. Kalian Hmm. silahkan pilih great people for great company atau great company for great people gitu kan. Oke. Orang perusahaan besar itu karena karyawannya yang besar, ya besar tanda Hmm. kutip, atau perusahaan yang besar mengcreate karyawannya jadi besar. Ya. Oh, develop Nah, ya. saya contoh dulu, saya ada di salah satu pabrik gula dulu di daerah Merak ya, Ya, pabrik gula. pokoknya Dia pokoknya kebetulan, itulah gitu ya. ya, dia habis meng-hire, membajak tiga tiga karyawan dari top perusahaan, tiga Hmm. top perusahaan, perusahaan paling top di Indonesia. Dia bajak dengan gaji double, Hmm. 2 kali dari perusahaan yang lama. Ternyata tiga karyawan ini, 3 orang yang dia bajak sampai di perusahaannya tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Di Hmm. situ pikiran saya sendiri, saya beropini sendiri. Ternyata yang membuat orang besar itu karyawannya atau perusahaannya gitu kan. Ya, Padahal dia perusahaan besar, dia orang paling hebat di perusahaan itu dibajak. Nggak mungkin dong dibajak perusahaan karyawan yang biasa-biasa saja. iya. Terus dia masuk ke perusahaan gula itu, Dan nggak bisa benefitnya ngapain. besar lagi. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya 3 bulan keluar, dicuekin, 2 bulan dicuekin, bulan ketiga nggak betah keluar karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Iya. Nah, saya melihatnya seperti itu ya. Kembali lagi ke tadi HROD tadi ya. Iya. HROD dia tujuannya memang meng-create people dulu, buat orangnya hebat dulu dalam situasi apapun. Dia analogi seperti ini, perubahan itu selalu ada. Perubahan itu selalu ada dan kita akan berubah terus. Dia mempersiapkan sumber dayanya untuk siap berubah. Hmm. Ya, siap berubah untuk selalu siap berubah terus ya. Jadi seperti itu. Makanya Six Sigma atau continuous improvement-nya di bawah HR gitu ya. Tapi di LG yang di Indonesia-nya enggak. Oh, CI-nya di bawah QC. Di oke. bawah quality bukan QC, QA, di bawah quality QA. assurance. Oke. Ya, QA. Berarti dulu Pak Kenapa? Asrizal di Karena QA ya? betul di QA-nya gitu ya. Oke. Oke, good. Kalau saya perjalanannya dulu mulai dari proses kontrol ya, Mhm. production control, kemudian di proses engineering. Oke. Proses engineering itu kerjanya problem solving tiap hari. Setiap hari itu ada isu langsung di solve. Mungkin Hmm. kalau saya ingat yang sekarang itu yang disebut agile atau Kaizen Blitz, itu yang saya lakukan dulu. Masalah ada defect hari itu harus di solve hari itu, harus ada action plan, langsung buat before after ditempel. Before after Eksekusi. ditempel, besok orang ya harus ditempel. Ada papan papan namanya. Papan apa namanya? Papan 5W1H, saya lupa. Ada Ah, 5W1H. Di ya. papan itu ada before after, nanti kumpulkan orang semua, dijelaskan, disosialisasikan ini before-nya, ini after-nya, ini yang saya lakukan, terus ini akar masalahnya, siapa yang melakukan nanti, di mana, kapan kapan selesai. Selalu setiap hari seperti itu. Ini proses engineer. Di proses engineer 4 tahun ya, saya mulai ditugaskan Six Sigma itu waktu di proses engineer tersebut ya. Oh. Setelah dari proses engineer baru ditarik ke CI departemen. Ya, Hmm. CI departemen ya, setelah itu namanya berubah jadi MI, Management Innovation Team, berubah lagi namanya jadi Business Excellence dan seterusnya gitu ya. Terakhir itu kalau nggak salah masih CI namanya gitu ya. Sampai akhirnya departemen itu dibubarkan. Oh, Ya, dari orangnya dulu saya masuk ada 11 orang, kemudian berkurang dikurangi, dipindahin ke divisi yang lain, orangnya berkurang, sampai akhirnya tinggal 3 orang, termasuk saya terakhir, sampai akhirnya tinggal 2 orang saja di bawah kisahnya untuk memonitoring apakah kegiatan inovasi itu masih berlangsung atau tidak. Kalau tidak oh. berlangsung, atau ada bottleneck atau obstacle, saya harus interview atau observasi ke sana permasalahannya, apakah permasalahan technical atau non technical. Kalau non technical saya bisa coba fasilitasi dengan stakeholder terkait. Kalau masalahnya technical baru saya eskalasi ke atas ya, eskalasi biasanya gitu, saya teknik eskalasi. Akhirnya sampai bubar.
sampai bubar. Loh, kok bisa bubar ya? Karena kegiatan inovasinya udah melekat ke masing-masing departemen. Ya. Departemen sudah terbiasa kalau ada masalah, dia define, dia measure, dia Jadi udah analisis, dia jadi improve. behavior ya? Jadi behavior sendiri gitu ya. Behavior. Okay. Terus tidak ada lagi belt-belan, tidak ada lagi belt-belan. Beltnya sudah hilang, karena semuanya udah belt. Karena sudah belt ya. Untuk level-level tertentu ya. Untuk hanya orang waktu yang itu mungkin sudah masif ya. Jadi semuanya sudah bergerak, semuanya sudah engine lah. Kalau kita nyebutnya engine-nya, mesinnya udah berjalan sehingga semua bisa diselesaikan ya untuk semua level ya. Betul. Oke, menarik banget ya. Yang dipersyaratkan sama HRD untuk menjadi seorang improvement, innovation gitu ya, itu telah terpenuhi semua. Nah sampai akhirnya punya ide, operator pun mau kita jadikan green belt nggak? Ya boleh kita jadikan green belt, tapi persyaratan green beltnya apakah mereka bisa penuhi persyaratan green belt tadi? Dia harus buat proyek 3 tahun, dia harus mentraining orang, dia harus mengcoaching orang, itu nggak terpenuhi jadinya. Akhirnya nanti ada standar ganda kan, Akhirnya apa? Ya, tetap di knowledge ke mereka bahwa ini adalah ada metodologi perbaikan, ada siklus perbaikan seperti ini, atau minimal mereka melakukan RCA setiap hari. Ya. Jadi terstruktur dan membiasakan mereka harus mengambil keputusan berdasarkan fakta. Ya. Jadi terkenal dulu namanya speak by data. Ya. Kalau misalnya kita ada meeting, bla 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 bla, speak by data, show your data. Show your grab. Betul. Show your grab ya seperti itu ya. Oke, mungkin itu. Ya. Oke, jadi teman-teman, jadi gini Pak, sebenarnya memang kalau di kami di Continuous Improvement Academy memang sudah ada untuk sertifikasi Green Belt, kemudian Yellow Belt dan juga White Belt. Akhir-akhir ini banyak permintaan kepada kami. Cuman ya tadi saya selalu sampaikan bukannya mempersulit, tapi sertifikasi hanya sekedar ijazah, hanya sekedar sertifikat kalau prosesnya tidak dijalankan. Jadi kami pun saat ini mohon maaf kepada klien, kepada teman-teman semua yang ingin mengambil sertifikasi di Continuous Improvement Academy, kami menjalani itu semua. Jadi harus ada coachingnya, harus tadi green belt manusia yang sangat bernilai. Jadi bukan sekedar selembar sertifikasi dipajang di media sosial dengan embel-embel CSSGB, bukan seperti itu. Harapannya adalah lebih ke arah manfaat, lebih ke arah behavior, sehingga teman-teman yang sudah mendapatkan, jangankan green belt, di salah satu perusahaan yang hanya white belt pun sampai saat ini punya pengaruh yang sangat besar. Jadi teman-teman jangan hanya fokus di hasil akhir, tapi fokuslah dalam journey-nya ya Pak ya. Perjalanannya gitu. Jadi kalau sudah kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Asrizal, sudah jadi behavior, sudah jadi habit, itu akan lebih mudah tuh. Sehingga seorang master black belt, dulu kita sempat berkelakar ya Pak Asrizal ya, master black belt itu nggak usah lihat data, karena udah saking seringnya melihat data, sudah saking seringnya menganalisa data, sudah sangat sering sekali untuk mendapatkan solusi-solusinya. Master black belt itu seperti intuitif. Karena apa? Karena pengalaman, karena experience. Pak Asrizal dulu berapa tahun tuh Pak? Dari awal green belt sampai juga dengan black belt, kira-kira berapa tahun Pak? Dari 2002 mulai di assign project pertama, 2004 saya black belt. 2002 itu udah green belt, 2004-nya black belt. Gitu ya. Luar biasa tuh perjuangannya ya. Jadi coachingnya udah banyak juga ya. Betul ya. Yang jadi perjuangannya itu malah setelah dapat beltnya. Kita harus pertahankan. Nah, pertahankan belt itu kalau misalnya contoh gini, kalau misalnya saya nggak memenuhi kriteria seorang green belt atau black belt tadi, harus mentraining orang, harus buat project 3 dalam setahun dan seterusnya. Terus so what? Ya belt saya dicabut. Kalau belt saya dicabut, so what? Kalau belt saya dicabut berarti saya nggak dapat tunjangan. Loh, kalau tunjangan dapat ya nggak apa-apa lah. Saya mungkin overtime aja, mungkin tunjangan itu jadi terpenuhi lagi. Cuma yang paling ruginya apa? Saya pride-nya hilang.
Pride-nya hilang ya. Saya pernah lihat di satu perusahaan itu di punggungnya ini ada merah, kuning, hijau, biru, hitam gitu ya. Itu saya kira itu ada level. Ini level operator, bukan. Kalau level operator bukan di punggung tapi di lengan katanya. Operator putih, merah, kuning. Kalau yang di punggung itu level ability. Level ability. Jadi kalau yang hitam itu artinya itu master, bisa apa aja. Ya, kalau yang putih itu baru anak bawang, nggak bisa apa-apa katanya. Ya gitu ya. Itu ada tingkatannya. Di punggung, kalau di punggung nggak bisa ditutupi. Kalau di lengan masih bisa ditutupi, digulung lengannya. Masih ketutup kalau lagi nongkrong-nongkrong di warung, tutuplah lengan nggak kelihatan. Tapi kalau di punggung kelihatan semua gitu. Kalau apalagi perusahaan itu dia punya balkon di atas, ada apa namanya, kantornya presidir itu ada balkon, ke balkon tuh lihat langsung shop floor ke bawah. Itu garment. Dan itu nyala, punggung itu nyala. Kalau ada masalah, oh ya itu ada yang label hijau datang, ada yang label coklat datang, ada yang label hitam datang. Dia sebenarnya udah menganut bel-belan gitu, cuma dia kasih warna seperti itu. Jadi yang saya bilang tadi, pride-nya hilang. Saya udah black belt, terus dicabut black belt-nya, nggak pride lagi gitu. Nggak pride lagi, nggak ya. Mungkin di situ dengan teman-teman di situ ya. Jadi selain kita bekerja, berusaha, tapi juga cari, istilahnya kalau orang sekarang bilang cari panggung gitu ya. Enggak juga, enggak cari panggung juga ya. Tapi apa ya, pride-nya hilang aja ya, gitu. Pak. Manfaatnya lebih luas ya. Betul ya. Mungkin kalau saya nggak lari-larian aja dulu nggak mau ngikut, udahlah saya nggak mau ikut black belt lah, belakangan aja lah. Mungkin saya nggak tahu apa-apa mungkin dulu ya. Dan nggak ketemu kita, Pak. Ada masalah. Betul. Terus tadi ya, kalau bicara tunjang menunjang itu salah satu kegemaran kita ya makan tunjang juga ya Pak ya, kalau lagi ke restoran Padang. Ada kapau kan. Jadi selain ngerjain project, salah satu hiburan kami nih para konsultan kalau lagi di luar kota gitu ya, ya kami karena beliau juga dari Padang, ya salah satunya adalah hunting restoran-restoran Padang yang enak tuh. Itu biasanya. Iya. Yang Padang Bana gitu ya. Padang asli. Gitu. Iya, yang bumbunya kental. Tapi ngomong tunjangan tadi, ada beberapa juga yang tunjangan itu tidak terlalu tidak terlalu dipermasalahkan. Cuma dia ada kredit poin ya. Banyak sih cara, Pak. Saya lihat waktu itu saya lupa perusahaannya. Dia pakai kredit point namanya. Kredit point itu artinya satu perusahaan itu satu karyawan itu dikasih kredit point 300 di awal tahun. Di awal tahun 300 ya. Kalau dia tidak buat assignment, dia langsung hilang 30 poin. Assignmentnya nggak selesai. Misalnya assignmentnya dikasih tugas 3 bulan selesai, ternyata molor jadi 5 bulan, dia langsung minus 15. Minus 15. Jadi harus pertahankan assignmentnya. Poinnya. Terus kalau misalnya kalau dia misalnya ada komplain dari customer reject gitu ya, itu semua yang terlibat hierarki gitu ya, mulai dari QC, production, material, tergantung permasalahannya, itu langsung minus 30. Terus itu dipertahankan dalam 1 tahun, 300 itu ada. Nah sama juga kalau misalnya dia black belt tapi tidak melakukan training, dia akan langsung hilang 10 poin gitu kan. Seperti itu. Jadi 300 itu dipertahankan. Ada juga seperti itu. Terus kalau nggak dapat 300 mana bonusnya akhir tahun nggak ada. Jadi bonus akhir tahun. Kebetulan perusahaan itu bonus akhir tahunnya lumayan gitu kan. Lumayan banyak ya. Kalau maksudnya kalau saya bilang dengan porsi gajinya mungkin hampir 25-30%. Wow. Ya, mungkin kalau dihitung dengan sistem pegawai negeri mungkin 16-17 kali gaji dalam setahun ya. Mungkin luar biasa. Bonusnya aja mungkin sampai 5 kali gaji waktu itu ya. Itu ada juga cara seperti itu untuk merangsang. Nah, game-game seperti ini itu siapa yang create? Ya HR menurut saya. HR yang pintar membuat permainan ini. Meramu. Jadi, ya. Semua orang empoweringnya muncul gitu ya. Terus satu lagi Pak Adit, seorang problem solver itu dia tidak hanya berkutit dalam satu bidang. Ya. Nah, kalau misalnya saya manufacturing, saya hanya tahu manufacturing. Enggak, dia juga harus bisa non manufacturing, transaksional. Dia juga bisa di services.
dia juga bisa di manufacturing yang lain, di bidang yang lain. Contohnya saya manufacturing elektronik. Kemudian kalau saya dipindahkan ke manufacturing yang lain misalnya, ya harus bisa ya. Seorang black belt kemampuannya seperti itu, harus bisa. Iya. Jadi ada dulu pernah baca 101 kebisaannya black belt. Ada 101 yang wajib black belt harus bisa ya. Di situ Oh, aja. oke. Mungkin kalau di Ranking. Google tuh ada tuh, tinggal 101 kebisaannya black belt. Nah, Oke. 101 yang black belt harus punya, itu Yang ada. harus dimiliki ya, Itu kompetensinya ya. ya. Dan salah satunya itu dia harus bisa problem solving mana aja. Jadi waktu saya dicemplungin ke mana dulu? Ke tambang ya, di Iya. tambang. Wah, saya harus pakai saya harus menganalisa di sana, saya harus mencari permasalahan, cari isunya relevan apa tidak, terus saya melakukan pengukuran, terus saya mau validasi sistem pengukurannya valid apa enggak. Kalau sudah valid berarti saya langsung cari baseline-nya sekarang seperti apa. Terus sampai terakhir saya tetapkan kontrol. Tentunya saya mengcoach orang-orangnya di sana. Dan saya tahu tambang nggak tahu tambang. Saya ahli tambang nggak ahli tambang. Loh kok bisa mengcoach orang tambang? Mungkin orang tambang bilang, Bapak baru 3 hari 5 hari di sini kok udah sok-sokan ngatur kami orang tambang yang udah 30 tahun 40 tahun gitu ya. Iya. Tapi yang saya bicarakan itu tadi faktanya semua yang saya bicarakan. Pak Hmm. ini fakta, iya memang faktanya begini. Loh kok Bapak tahu faktanya? Nah kuncinya seorang black belt atau Hmm. seorang innovation Innovation. atau seorang solver Ya. itu adalah product knowledge, process knowledge. Ya. Kemanapun kita misalnya ke garment, pahami dulu proses knowledge-nya. Proses knowledge dari awal, dari raw material, bagaimana material itu bergerak sampai jadi finish good. Dari finish good tuh sampai diterima customer itu namanya process knowledge. Kita harus Oke. pahami. Wah itu besar, gimana saya memahami? Ya itulah challenge-nya. Bisa dengan cara apa? Bisa dengan cara interview. Iya. Ya mewawancarai orang tersebut. Bisa dengan membaca SOP-nya mereka ya. Iya. Ada juga loh, Pak saya mau interview, saya mau ke procurement besok dengan Pak siapa, saya boleh datang, boleh nanti ngobrol sama mereka. Udah, setelah itu saya ke bagian mana lagi, ke bagian warehouse Ya. incoming. Saya interview, tanya-tanya mereka, mungkin mereka bicara seperti ini. Saya bandingkan dengan SOP mereka. Oh SOP-nya bicara begini, dia bicara seperti itu. Udah klub. Masuk ke bagian production, masuk ke bagian outgoing, dan seterusnya. Dan itu mungkin 2 sampai 1 mingguan. 2 hari sampai 1 minggu. Dan Artinya 2 memang hari gila sampai ya Pak, 3 hari. waktu kita jadi konsultan tuh gila ya. Maksudnya gini, maksudnya Iya, gilanya dalam artian positif gitu. Kita iya. harus cepat belajar, itu yang pertama. Betul, Yang kedua, kita harus cepat beradaptasi. Hari ini betul. kita di Palembang, kita ngomong sama Mhm, orang Palembang, kita ngomongin mhm. tambang, besok ke Iya, Jakarta kita ngomongin apa? Ngomongin gula. furniture. Nah, Betul ya. furniture. Kemudian dari furniture, 2 hari kita assignment atau 3 hari kita assignment untuk coaching dan lain-lainnya. Digeser dikit lagi tuh ke pabrik gula. Dan Ya. itu ini mungkin menjadi salah satu kompetensi yang tadi Bapak bilang, Ya, seorang black belt, seorang green belt, atau apapun kita sebagai problem solver, salah satu skill atau kompetensi yang harus dimiliki ya. yaitu adaptif atau bisa Betul. beradaptasi dengan baik, dan juga satu lagi open mind, harus Betul. cepat. Jadi kalau kita hanya Setuju. memendam ego terhadap knowledge kita, wah gue black belt, itu akan sulit. Akan Ya, sulit untuk berkomunikasi, akan sulit untuk beradaptasi, dan akan sulit juga untuk menerima pengetahuan baru di dalam betul. proses tersebut. Wah, memang luar biasa Pak pengalaman Betul. kita nih sebagai konsultan. Kemudian sekarang apalagi dengan pengaruh saat ini atau perkembangan di era COVID saat ini, apa nih Pak Hmm, yang pernah Bapak lakukan mungkin di internal ya, di ya. organisasi Bapak? Strategi apa yang dilakukan untuk bisa tetap survive di zaman COVID kali ini? Oke, kalau saya kan di manufacturing kertas ya, tidak terlalu apa ya, tidak Berimpact. terlalu berdampak, ya, Oh, tidak terlalu oke. berdampak. Mungkin masalah karena apa namanya, mungkin masalah hanya klaster terus pabrik di shutdown, mungkin hanya seperti itu aja. Nah, kalau begitu kita kan apa ya, mengidentifikasi risiko-risiko yang akan muncul yang berakibat bisnisnya shutdown. Ya. Yang Oh, mengakibatkan bisnis itu akan shutdown, satu diberhentikan atau di clustering atau di lockdown sama pemerintah karena oke. kebijakan. Kenapa bisa di lockdown? Karena di sana ada uh,
terindikasi positif COVID dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang dari segi dalam dulu ya. Untuk itu kita mitigasi semua orang yang terkait harus mematuhi protokol COVID, sampai di rumah pun kita atur mereka. Di rumah nggak boleh kemana-mana, di rumah saja, yang penting saja ke rumah. Kalau mau keluar rumah atau terpaksa sekali mereka harus berkerumun, besoknya mereka harus lapor. Mereka lapor, cerita saja, jangan berbohong, kemudian kita kasih dia libur tanpa potong gaji. Sehingga apa? Sehingga mereka itu jujur semua. Terbuka ya? Ya terbuka. Pak, kemarin saya ke pasar, gini-gini, berkerumun nggak? Iya berkerumun. Oke, 7 hari dulu di rumah. Dalam 7 hari tidak ada indikasi, sehat-sehat, baru masuk. Selama dia 7 hari di rumah, kita kontrol. Itu dari segi internal. Nah, segi eksternalnya, misalnya supplier, pasarnya jadi lesu misalnya. Kita coba pahami lesunya itu karena apa? Karena penetrasi marketing yang slow, marketingnya tidak bisa keluar karena situasi di area itu tidak boleh PSBB, nggak boleh keluar, misalnya seperti itu. Kan si marketingnya tidak harus tatap muka dengan si customernya, bisa lewat telepon, bisa lewat media-media yang lain kan, untuk tetap menginfluen agar dia tetap mau berbelanja lah, tanda kutip gitu ya. Atau mungkin si distributornya atau si end usernya yang tidak memakai produk kita lagi. Nah, berarti ini udah ke levelnya marketing ya, ke ranahnya marketing gitu ya. Bukan hanya karena COVID aja, mungkin karena yang lain. Ya, jangan sampai semuanya gara-gara COVID alasan ya. Betul. Ya, untung ada COVID, kata orang marketing, untung ada COVID. Jadi saya nggak disalahkan kalau banyak barangnya nggak kejual gitu kan, yang disalahkan COVID. tetap kita challenge si marketingnya, bagaimana produk ini sama seperti sebelum COVID, malah lebih challenge lagi. Yang kedua, cari produk substitusi tentunya. Ada nggak substitusinya kalau produk ini nggak? Misalnya contohnya, saya membuat kertas. Kita bisa jargon kan, kertas saya ini dulunya ada dalam memproduksinya di-touch sama tangan, sekarang no touching. Jadi tidak pakai sentuhan tangan lagi, langsung pakai mesin automation, bungkus automation, di pack automation, di pelletizing automation. Jadi tidak disentuh sama tangan gitu ya. Itu juga bisa. Nah, yang paling penting adalah kita mengidentifikasi semua risiko yang muncul atau failure yang akan terjadi. Ya, pakai failure mode effect analysis bisa ya. Apa aja nih risiko yang akan muncul selama COVID? Dipakai, Pak. Dipakai. Cuma yang tidak terlalu ini, iya. Jadi kita identifikasi selama COVID ini apa risiko yang akan muncul. Saya Produk kangen kita itu, nggak Pak. dibeli, karyawan kan. Ya, sampai karyawan dirumahkan pun ya udah, kalau karyawan dirumahkan karena mereka berkumpul, karena mereka ke pasar, karena mereka melayat teman yang sakit, melayat orang tuanya, saudara yang meninggal dan lain sebagainya, atau teman yang meninggal, masa teman meninggal nggak dilayat? Oke, action plan-nya apa? Silahkan mereka melapor, kemudian kita rumahkan mereka tanpa mengurangi benefit mereka. Jadi mereka nggak dikurangi gaji. Akhirnya apa? Mereka lapor semua. Nah, tentunya kita edukasi terus. Kalau terlalu banyak yang di WFH atau misalnya di rumah, siapa yang ngejalanin? Tentunya ya siapa yang jalanin. Kalau misalnya pabrik ini nggak jalan, artinya ke depannya kita tidak bisa menghasilkan benefit. Kalau tidak bisa benefit, tentunya si stakeholder atau pemilik bisnis akan berpikir 2 kali untuk melanjutkan di bisnis. Tentunya karyawan yang semuanya yang ada di sini juga akan terkena dampaknya gitu kan. Ya, betul. Seperti itu sih ya. Jadi kita lebih ke menghimbau. Ya, kalau misalnya dulu pernah ada ide disanksi saja karyawan yang tidak mengikuti protokol COVID. Sanksinya mulai dari SP1, SP2, sampai SP3 sampai dikeluarkan gitu ya. Tidak, kita himbau saja. Kalau misalnya disanksi, nanti mereka banyak yang berbohong. Iya, dan ujung-ujungnya terpapar. Iya, terpapar, di klaster, ditutup sama petugas COVID ya, gugus tugas COVID, menutup, harus tutup. Kalau udah tutup, udah 1 hari tidak berproduksi, itu setara dengan sekian M hilang uangnya. Iya. Jadi 1 hari harus produksi terus ya. Betul. Karena rantai supply chain ya.
Supply chain itu kalau ada satu section yang tidak Jalan. menjalankan flow-nya, udah yang lain macet, material macet, gudang macet, semua macet, gitu sih. Oh, Jadi oke. dalam dalam COVID mungkin itu aja ya sih yang bisa Menarik ya. kita. Terus kita juga Iya. belajar dari perusahaan-perusahaan lain yang misalnya ada PTA sekian orang dirumahkan karena ada clustering di sana. Wah, sekian berarti dia harus di lockdown 14 hari. 14 hari itu kalau sehari dia bisa produksi 100 ton, berarti dia akan kehilangan 1.400 ton. Wah, Ujung-ujungnya data, Pak. Data itu harus iya. benar-benar harus kuat. Kemudian satu lagi, lo boleh khawatir, tapi khawatirnya di manage. Itu yang biasa kita sebut dengan Tuh. risk management. Bagaimana Yes, kita yes, yes. mengelola resiko. Takut Betul. kalau nggak jalan pabriknya gimana? Kalau kita Betul. nggak kerja seperti apa? Apa yang terjadi Yes. ketika hal tersebut Betul. terjadi? Nah, itu sih Ya. konsepnya. Dan yang menarik lagi adalah bukan defense. Jadi kalau defense itu kalau di sepak bola kan kita jadi back-nya banyak tuh. Oh, iya, Yang iya, penting iya. back-nya banyakin, Oh, diserang bombardir gitu kan. Diserang iya, iya. bombardir, gol-gol juga. Daripada seperti itu, kenapa kita nggak bermain cantik, tetap nyerang, tapi tetap menguatkan sendi-sendinya gitu. Menarik sih. Betul. Justru Oke, defense yang paling bagus itu menyerang. menyerang, betul. Kalau kita Iya. diserang terus 90 menit, wah salah. Iya, 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 iya. Oke, Pak As, Oke. ini dong mau apa? Terakhir nih, mungkin Ya. ada 3 pesan dari Pak As Rizal untuk teman-teman praktisi CI yang saat ini mungkin masih merintis karir sebagai seorang CI atau saat ini Mhm. sedang menjadi apa? Mendapatkan amanah sebagai orang CI dalam mempertahankan timnya di masa-masa saat ini dan bagaimana mereka bisa berakselerasi. 3 tips untuk mereka. Silakan, Pak. Oke, paling pertama ya, itu libatkan manajemen. Jadi komitmen manajemen, buy in by manajemen. Hmm. Tentunya manajemen biar bisa terlibat, kita harus jual proposal tanda kutip ke dia, biar dia mau beli itu make sense mungkin, gitu ya. Oke. Make sense mungkin. Tentunya ini juga melibatkan dari semua lini, semua proses atau semua departemen ya, libatkan mereka semua. Jadi hanya 1-2 departemen saja yang terlibat. Kalau itu nggak hasil. Walaupun berhasil hanya 1-2 bulan atau 1-2 tahun aja. Yang tahun ketiganya udah hanya itu aja orangnya gitu kan. Itu Iya. libatkan. Terus yang kedua, siapkan resource-nya. Resource termasuk sumber daya manusianya, infrastrukturnya siapkan. Terus yang termasuk change agent ya, Ya. termasuk change agent di sana. Terus yang ketiga, respect to people. Respect to people itu artinya bahwa uh, manusia ini punya peranan penting. Karyawan semua punya peranan penting. Semua level itu punya kontribusi. Hmm. Nah, itu saja tip-tip dari saya. Paling penting yang pertama, manajemen involve ya. Iya. Itu sih. Ya. Oke, sip. Berarti ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah manajemen involve. Yang kedua adalah bagaimana kita menyediakan resource-nya seperti apa, change agent dan Ya. lain-lainnya. Semuanya berperan. Dan yang terakhir bagaimana semua tim ya Pak ya. Yang ketiga itu apa? Tadi, sorry. Respect to people ya. Respect to Artinya people. gini, kita ada recognize, ada punish and reward, tapi ada jelas gitu, ada aturan main yang jelas ya. Games-nya jelas ya, games rule-nya jelas, Yes. aturannya jelas, sehingga Yes. permainannya juga lebih enak, lebih Betul. suportif, dan lebih Betul. bisa berakselerasi. Oke, good. Betul. Ya. Sip, terima kasih Pak As dalam Ya. panel expert kali ini. Ya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Sukses juga untuk karirnya Oke. di Mojokerto. Iya. Ya. Oke. Iya. Sekian terima kasih dari kami Oke. di Expert Experience, teman-teman. Banyak pelajaran yang didapat dari kisah Pak Asrizal tadi. Banyak pengalaman yang kita dapat, diantaranya adalah bagaimana yang namanya Lean Six Sigma, baik dari white belt sampai juga black belt, itu punya pengalaman, punya perjalanannya tersendiri. Bukan sekedar sertifikasi, bukan sekedar sertifikat, tapi bagaimana kita memberikan manfaat. Yang kedua, belajar juga dari beliau, bagaimana beliau melihat di Korea, mereka mendahulukan bagaimana membangun people, membangun sumber daya manusia. Karena apa? Karena ketika sumber daya manusia kita sangat baik,
kita edukasi, sangat baik kita jaga, sangat baik kita berikan apa yang menjadi kepuasan mereka, disitulah akan menghasilkan karya-karya terbaik. Dan yang ketiga, bagi teman-teman sebagai praktisi continuous improvement, jangan pernah menganggap remeh orang lain. Salah satu pesan dari Pak Asrizal adalah respect to people. Bagaimana kita menghargai, bagaimana kita mengikuti aturan yang jelas terhadap apa yang menjadi permainan kita di organisasi kita. Dan continuous improvement tidak pernah berakhir. Selalu ada cara, selalu ada peluang untuk melakukan continuous improvement. Oke, sekian terima kasih untuk expert kali ini. Terima kasih Pak Asrizal. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Berkah. Waalaikumsalam.